Kagak pernah tahu. Kan lu dulu ngelarang. Dan kalau emang sahabatan, masa ya nggak pernah dikenalin? Katanya kan aku yang mulai menggiring opini kan. Hilang cinta dan teman sejati. Hai semua teman, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, thank you so much ya buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi Devano yang menuding bahwa Naura Ayu telah menyindirnya memacari sahabatnya dalam lagu terbarunya yang berjudul Bye. Lantas seperti apa sih lagu Bye dari Naura sehingga Devano dapat beranggapan seperti itu? Yuk mari kita cari tahu bersama-sama. Hubungan penyanyi Devano Danendra dengan sang mantan kekasih yakni Naura Ayu kembali memanas. Ini terjadi setelah putra Iis Dahlia itu membuat klarifikasi kedua yang menegaskan bahwa pacarnya Bella Paury memang bukan sahabat Naura. Di video klarifikasi pertama, Devano sudah mengunggah sebuah video dan di captionnya dia menuliskan seperti ini teman-teman. Banyak sekali yang harusnya memang cukup dipendam, tapi bukan berarti aku diam, aku bebek saja. Jujur sedih rasanya ketika banyak yang beropini dan berpendapat dengan mendengar hanya lewat satu pihak. Tapi mungkin aku yang gak punya hati dan ketegaran untuk bisa membahas hal ini. Jadi mungkin menurutku diam adalah solusi terbaik sejauh ini. Namun lagi-lagi ketrigger untuk kembali mikirin berhenti dan berhenti. Semoga secepatnya bisa kembali lagi untuk nyantol kata semangat di otak. Maaf ya semuanya, semoga ini kali terakhir membahas pembahasan tersakit yang pernah disuarakan Devano. Dan dalam video klarifikasi pertama, berikut adalah bagaimana statement dari Devano. Halo semuanya, ini mungkin bakal menjadi konten yang berbeda dari sebelumnya. Dan hal yang paling asing banget yang menurut gue lakuin. Di sini gue pengen ngebahas mengenai hubungan yang pernah terjadi sebelumnya dan juga hubungan yang lagi gue jalanin sekarang. Di sini gue pengen ngebahas dan ngobrol sama kalian soal apa yang gue rasa di dalam hal yang sebenarnya sensitif ini. Gue cuma pengen ngomong, gue masih belum tahu dan nggak tahu salah gue di mana. Karena yang pertama, menurut gue nggak pernah tahu kalau cinta itu ada aturannya kayak. Cinta tuh tertulis di atas batu tuh juga enggak menurut gue dan ya nggak ada yang dihukum tuh kayak cinta tuh nggak boleh ini dan lain-lain. Jadi kayak semua orang punya hak masing-masing untuk bisa mencintai orang, itu menurut gue. Dan yang kedua, gue nggak pernah tahu kalau mantan gue dulu tuh punya sahabat karena gue nggak pernah dikenalin kalau ini sahabat aku nih, dan gue juga nggak pernah tahu. Soalnya gue kenal sama pacar gue yang sekarang di tahun 2023, bener-bener kenal sendiri, nggak tahu dia siapa. Tahu mungkin tahu kalau gue tahu dia sama mantan gue waktu kecil pernah ya teman kecil lah, tapi gue nggak pernah tahu sahabatnya itu. Kayak sahabat kan menurut gue kalau ada apa-apa cerita sama dia, kalau lagi berantem sama pacarnya cerita sama dia. Tapi menurut gue enggak, karena ya gue tau lah kalau ya gue sebagai yang pernah hadir ke dalam hidupnya, gue tahu apa aja yang terjadi. Dan gue gak pernah tahu dan sangat asing banget mengenai pacar gue yang sekarang adalah sahabatnya mantan gue. Itu sih sebenarnya guys, cuman pengen ngebahas itu doang karena udah simpang siur aja. Dan gue gak pernah ngebahas soal ini. Minta maaf banget karena kenapa gue gak pernah ngebahas ya hal yang kayak gini, karena menurut gue ini adalah hal yang sangat sensitif aja untuk dibahas di depan umum. Karena gak semuanya bisa ngerti, gak semuanya bisa satu pendapat. Gue cuman takut banget untuk jadi menggiring opini, jadi menimbulkan kebencian di antara banyaknya pihak, kayak pihak sini, pihak yang sekarang, dan juga mungkin keluarga gue. Gue gak mau untuk menimbulkan rasa-rasa itu, karena menurut gue ini adalah hal yang sangat sensitif dan hal yang sebenarnya nggak boleh banget diomongin di luar banyak. Cuman karena ya udah terjadi, udah banyak hal-hal yang mungkin udah diobrolin di podcast dan di media-media. Gue benci banget sebenarnya guys untuk ngomongin ini, karena menurut gue ya lagi-lagi cinta nggak ada aturannya aja. Dan gue ngerasa gue masih belum tahu dan masih menerka-nerka kayak dari awal gue salah di mana ya? Apa emang iya dia sahabatan ya? Kayak gue udah saatnya gue ngomong, minta maaf banget kalau mungkin kata-kata gue ada yang salah atau ada yang jadi menggiring opini. Gue yang dari awal ya kalian tahu mengenai apa aja yang gue alamin, sedepresi itulah kasarnya, tentang keluarga gue yang sangat transparan dan juga tentang karir gue yang mungkin ya transparan banget mengenai komentar dan lain-lain yang dari dulu
sebelum gue ketemu mantan gue juga dari dulu udah hadir gitu, dan menjadikan gue yang sekarang physically dan bicara gue yang sangat belibet, dan gue belajar untuk kembali bisa sehat, udah nggak belibet lagi, mungkin bakal lebih pede. Karena mungkin alasan gue pengen ngomong kayak gini karena pengen damai aja sama semuanya, dan pengen menjadi orang yang pengen kayak teman-teman gue yang sehat, yang kayak bisa ngobrol sama orang banyak, bisa keluar dengan pede gitu, dengan gantengnya gitu. Gue pengen menjadi orang kayak gitu lagi, kayak dulu lagi. Ya udah saatnya lah. Semoga gue berharap teman-teman semua bisa damai sama semuanya, terbuka pikirannya, dan juga bisa luas pikirannya, pikir panjang terhadap komentar kalian dan lain-lain. Jangan lagi untuk bisa banding-bandingin pihak yang sekarang sama yang sebelumnya, pihak sini dan sana, karena kita kayaknya udah punya kehidupan masing-masing, dan kita sangat tidak suka banget dengan kebencian yang selama ini terjadi. Dan gue juga minta maaf kalau sekarang gue ada kata-kata yang salah. Buat teman-teman yang mengerti, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang mungkin belum mengerti, nggak apa-apa. Gue juga nggak mau ngebenerin apapun yang gue bicarakan sekarang. Depano Danendra membuat video klarifikasi kedua setelah yang pertama direspon oleh Andre Panaga yang membantah pernyataan Depano bahwa dirinya tidak mengetahui Baila Appauri adalah sahabat Naura Ayu. Gue nggak pernah tahu kalau mantan gue dulu tuh punya sahabat. Kagak pernah tahu. Kan lu dulu ngelarang mantan lu main sama cewek lu yang sekarang. Katanya kan cewek lu gak bener menurut lu dulu. Terus kan lu pernah jadi paskib di konser Dongeng 2. Nah tuh pacar lu yang sekarang kan jadi aser di konser Dongeng 2, nemenin mantan lu juga. Masa gak pernah tahu. Depano Danendra menegaskan memang selama dia berpacaran dengan Naura Ayu tak pernah dikenalkan dengan sosok Baila Appauri. Melalui akun TikToknya, Depano mengatakan, gue bikin video itu cuma mau ngasih tahu bahwa gue nggak pernah dikenalin sama pacar gue yang sekarang. Soal kalimat Andre yang menyebutkan Depano pernah melarang Naura Ayu berteman dengan Baila Appauri di masa lampau, dia tidak membantahnya. Ia pun menegaskan, gue mungkin melarang mantan gue untuk main sama pacar gue yang sekarang karena image-nya. Jadi gue ngelarang aja. Walau sekarang gue tahu dia atau Baila ternyata enggak kayak gitu. Gue tahu pacar gue yang sekarang seperti apa. Dia juga kembali menegaskan mengenal Baila setelah putus dari Naura. Ia mengatakan, gue baru kenal sama pacar gue yang sekarang jauh setelah putus. Dan kalau emang sahabatan, masa ya nggak pernah dikenalin secara langsung gitu maksud gue. Depano menegaskan bahwa selama ini pihak Naura yang menggiring opini hingga hubungannya dengan Baila dihujat netizen, semisal membahas di podcast atau soal musik video lagu Bye yang dinyanyikan oleh Naura yang disebut-sebut adalah tentang kisah masa lalu mereka. Ia pun mengatakan, gue gak pernah menggiring opini, selama ini pihak sana yang menggiring opini, apalagi bikin lagu musik video yang bisa tanda kutip menggiring opini, padahal tahu seberapa hancurnya gue dan pacar gue dibikin musik video yang menjatuhkan nama gue, itu sudah menggiring opini. Dan ketika sekarang dia bersuara, murni karena lelah dengan yang terjadi, di mana hubungannya dengan Baila Appauri selalu dituding berbagai macam. Ia mengatakan, gue capek, gue ngerasa nggak bisa diinjak terus kayak gini. Gue nggak tahu kenapa ini dipermasalahin sebesar ini. Emangnya gue nggak pantas lagi ya buat bahagia? Gue nggak boleh punya pacar lagi. Depano mengatakan bahwa hubungannya dengan Naura Ayu sudah selesai dan harusnya tidak dibahas lagi. Ia pun mengatakan, gue rasa semua harus sudah move on, sudah lama putusnya, tapi masih aja dibahas. Dan pada akhirnya Naura merespon bagaimana statement dari Depano Danendra yang menuding bahwa dirinya telah menggiring opini lewat musik video lagu yang bertajuk Bye. Naura Ayu memastikan dirinya sudah move on dari hubungan masa lalunya dengan Depano, dan soal lagu sejatinya itu hanya kebetulan relate dengan kisahnya. Ia pun mengatakan, Katanya kan aku yang mulai menggiring opini kan. Terus katanya aku yang klarifikasi duluan dan ngomongin di podcast. Pertama, kalau dipikir-pikir dan kalau aku coba ingat-ingat, mana di podcast apa yang aku ngebahas? Karena kalau yang di podcastnya Kak Akbari, aku lagi ngebahas Minor Girl. Makanya aku bilang sahabat, karena aku sama Suki sahabatan. Itu satu. Suki ya. Kedua, kalau mau ngomongin lagu Bye, itu tuh lagu menceritakan tentang sebuah situasi, bukan menceritakan tentang satu orang. Dan itu kejadian yang terjadi oleh banyak orang, dan itu bukan kayak situasi yang orang-orang tuh gak terbiasa, karena that's really like common.
And kebetulan itu relate sama aku. Naura malah mempertanyakan tentang lagu terbaru Devano yang jelas menyinggung namanya. Ia mengatakan, beda lagu dengan pihak sebelah yang jelas ada nama aku. Pelantun lagu baik ini menjelaskan dirinya angkat bicara karena merasa punya hak seperti yang dilakukan oleh Devano. Naura berusaha baik-baik saja dengan sang mantan kekasih dan juga Baila Pauri. Dia pun tak takut mengungkapkan semuanya. Ia pun kembali menjelaskan, aku nggak takut sama sekali karena aku punya bukti dari A sampai Z. Aku tidak akan mengungkapkannya karena nanti yang kasihan bukan aku. Aku tidak sedang menjatuhkan siapapun, terutama teman-temanku yang berhubungan sangat baik. Kemudian Naura juga menjelaskan bahwa selama ini ia mendoakan yang terbaik kok untuk Devano dan juga Baila. Namun dia memastikan Devano mengetahui bahwa sejak dulu dirinya dan Baila berteman dekat. Dalam kasus ini nggak mungkin Devano nggak tahu, kan dulu aku pernah izin sama dia. Terus aku suka cerita tentang Baila. Sumpah aku punya bukti. Itulah kenapa aku percaya diri mengungkapkan hal ini. Aku tadinya nggak mau ini besar, tiba-tiba Devano klarifikasi. Ungkap dari Naura Ayu. Ekspresinya hanya bisa kaget mendapati klarifikasi Devano saat membahas lagu Baik. Padahal menurutnya Devano sempat berkomentar baik soal lagu tersebut. Dia juga menegaskan sangat sudah move on. Dan jika sekarang belum punya pacar, itu bukan masih teringat Devano, tapi memang sedang fokus dengan karirnya. Lebih lanjut ia menegaskan, aku belum punya cowok sekarang, bukan aku belum move on, tapi aku mencari yang terbaik. Fokus aku lagi di karir aku, sekolah juga. Kalau kalian kemakan omongan, terserah kalian. Berhenti menghujat, aku nggak mau mereka kenapa-kenapa. Aku mau ini stop biar aman buat mereka dan aman buat aku. Kita sudah pilih cara masing-masing buat bahagia. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Naura Ayu setelah mendengarkan bagaimana klarifikasi dari Devano. Lantas, seperti apakah lirik dari lagu Naura yang berjudul Baik tersebut? Yuk mari kita lihat bareng-bareng. Meski semua panah, kau dan aku bersama, senang sedih yang engkau rasa, hatiku pun merasa, ternyata salah hatiku menduga. Dari semua jiwa, mengapa kau jadi orangnya? Bila buatmu bahagia, ambillah saja dia. Meski yang aku rasa, ku kecewa. Bukan aku tak rela, bukan tak ingin kau bahagia. Tapi dari sekian banyak cinta, mengapa kau memilih dia? Ternyata salah hatiku menduga. Dari semua jiwa, mengapa kau jadi orangnya? Bila buatmu bahagia, ambillah saja dia. Tak peduli rasanya. Dari semua jiwa, haruskah kau yang jadi orangnya? Tak kusangka kau bisa tersenyum ceria. Meski kau tahu yang aku rasa, ku kecewa. Mengapa engkau tega mencuri dia? Sungguh rasanya sakit di hati. Hilang cinta dan teman sejati. Well teman-teman, jadi seperti itulah lirik lagu dari Naura yang berjudul Baik. Lantas bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Berbicara tentang lagu Baik, Naura Ayu mengungkapkan bahwa lagu ini merupakan tantangan yang besar baginya. Lagu Baik merupakan lagu pertamanya yang membutuhkan pendekatan vokal yang berbeda. Karya ini mendorongnya untuk menggali sisi artistik yang lebih dalam dan mengeksplorasi kemampuan vokalnya dengan cara yang belum pernah dicoba. Proses pembuatan lagu ini tidak hanya melibatkan teknik vokal yang berbeda, tetapi menuntut Naura Ayu untuk menyampaikan emosi pengkhianatan dan perpisahan melalui liriknya. Ia juga harus mencari cara untuk mengungkapkan pesan yang kuat dan mendalam kepada pendengarnya, sambil tetap mempertahankan keaslian dan esensi dirinya sebagai seorang penyanyi. Selain itu, Naura juga punya ide yang kuat untuk video klip lagu tersebut. Naura juga memberikan konsep dan ide kepada sutradara Gilbert March dari Niamo Studio untuk video klipnya. Ia mengaku terinspirasi oleh ikon musik Madonna, film-film Marilyn Monroe, dan juga film Sharkface Fabulous Adventure. Dalam video klipnya, Naura juga menonjolkan nuansa pink yang merupakan warna favoritnya. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time dan juga selamat beraktivitas kawan-kawan. Goodbye.